Eh, ini saya gimana ya ngomongnya ya? Ini saya udah gemeteran, udah pengen nyebut syahadat. Masya Saya sudah Allah. beberapa Ya Allah Akbar. hafal, mungkin bisa dibilang hafal sedikit, tapi saya nggak tahu nama suratnya. Tapi mungkin bisa saya bacain ya kalau boleh diizinin. Silakan. Karena Eh, Bismillahirrohmanirrohim. Kul ya ayyuhal Ayyuhal kafirun kafirun. la a'budu ma ta'budun wala antum abidun nama a'bud wala ana abidu ma abatum abatum. wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Bener ya? Iya, benar. Benar. Iya kok. Sekarang saya Silakan Bang, disampaikan dulu terjemahannya karena di bawah banyak teman-teman Kristen juga yang mendengar yang aku nggak baca terjemahan ya. Aku udah belajar hafal ya, dari Masya Allah, udah hafal ya, udah nggak apa-apa. dengar dari teman-temanku kalau pas lagi sholat aku di luar masjid dengerin mereka baca itu setiap maghrib dan itu mulai tergerak lah. Ini aku jujur aku gemeteran sekarang, mungkin nggak tahu ini dari Allah yang ngasih aku kekuatan untuk insya Allah aku pengen syahadat. Insya Allah. aku pengen syahadat. Ya Bang, ini Masya Allah ya, luar biasa. Allah menyentuh hidayah hati, menyentuh hati Abang dengan hidayah. Bang, siapa namanya? Siapa? Bang Julian langsung begitu merespon dan menyambut hidayah itu luar biasa. Bang Julian juga adalah salah seorang manusia yang luar biasa. Allah pilih untuk mendapatkan hidayah itu. Allah pilih untuk Allah bersihkan semua dosa-dosanya dari mulai lahir sampai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah. Amin. Dan apapun Cuman yang saya terjadi setelah ada satu pertanyaan boleh? Iya, Silakan. Papa sama mama saya sudah meninggal. Masya Dan Allah. apakah saya masih bisa mendoakan mereka? Masih bisa. Masih bisa. boleh. Masih bisa. No, Masih bisa. sebentar. Jangan salah. Jangan sampai salah kita. Jangan salah menyampaikan. Mohon maaf. Ya. Oh iya, bapak ibunya Iya. ini ya. Ya, jadi sebetulnya gini Bang, di dalam Islam ada 3 pahala ya yang tidak bisa terputus walaupun sudah dipisahkan oleh kematian. Pahala itu yang pertama Nah, doa ditanya dari dulu anak Mi, yang saleh. ibunya orang tuanya nih agamanya apa? Iya, orang tuanya Kristen kan? Kalau saya tuh sebenarnya campur. Bapak saya saya tinggal di Bali. Bapak saya Hindu, ibu saya Kristen. Jadi mereka memeluk agama masing-masing dan saya dibebaskan untuk megang apa saja dan saya secara mau nggak mau saya ngikutin ibu saya. Jadi begini ya Bang Julian, sebetulnya di dalam ajaran Islam, di dalam hanya bahwa ada 3 perkara ya, amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun dipisahkan dengan kematian. Yang pertama adalah doa dari anak yang soleh. Tapi mohon maaf karena ini adalah sebuah ketetapan Allah. Doa yang saleh itu karena orang tua Bang Julian meninggal wafat dalam keadaan bukan Islam. Jadi doa dari anak yang soleh itu selain daripada memohon pengampunan, biarkan saja Allah yang bekerja ya untuk semua itu. Mungkin karena kita nggak bisa melebihi apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Serahkan semua sama Allah. Yang pasti doakan doa dari anak yang soleh, yang kemudian ilmu yang bermanfaat. Nih kita ambil yang poin kedua dan ketiga. Ya, ada ilmu yang bermanfaat di sana. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu seperti ini. Mungkin dulu orang tua Bang Julian memberikan ilmu itu apa, ilmu kebaikan, ilmu apa, dan sekarang Bang Julian jalankan, ya kan? Ya. Lakukan ilmu itu. Kemudian Bang Julian nanti ajarkan lagi, turunkan lagi ilmu kebaikan itu kepada orang lain, dan terus selama itu ilmu itu tidak terputus, maka pahala itu akan mengalir kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Sodakoh. Perbanyak sodakoh. Udah kok jariah. Iya, amal jariah. Perbanyak amal jariah.
Nah, mohon maaf, itu amal jariah itu apa ya? Karena selama ini saya selalu ngasih teman saya yang kalau sholat Jumat itu di tempat saya itu ada bagi-bagi nasi dan saya selalu ngasih dia Jumat Oh, setidaknya barokah ya. itu. bukan. Amal jariah itu adalah amal yang dimana pahalanya itu terus mengalir kepada seseorang yang telah memberinya. Contohnya kayak bangun masjid gitu, nyumbang masjid. Nah, selama masjid itu dipakai, maka selama itu juga pahala mengalir kepada orang yang berinfak atau beramal. Begitu, Bang. Ya jadi gini Pokoknya Bang, umpamanya nih, Umi jelasin sedikitnya biar lebih jelas. Umpamanya Abang pada saat sholat, dia nggak mesti gede-gede. Misalkan sholat memberikan 5.000, memberikan sumbang, apa namanya, kotak amal, kayak begitu. Kalau di jalan ketemu dengan orang-orang yang sedang membangun masjid, di sana mereka kadang-kadang, ini menjadi hinaan-hinaan dari orang-orang Kristen bahwa Islam membangun masjid saja dengan cara ngemis, bukan ngemis. Tapi itulah ya, kami mengajarkan untuk yang namanya bersedekah, berinfak, beramal jariah. Bersedekah. Itu adalah ajakan tidak ditentukan besarnya berapa. Kalau misalkan membangun masjid itu kan, waduh, kita harus dengan biaya gede. Nah tapi kalau kita dengan amal jariah menabung gitu kan, itu untuk pembangunan masjid, untuk apapun itu. Nah itu jadi ada dua perkara yang kalau yang pertama itu Umi tidak berani menyampaikannya. Yang pasti begini Bang, pada saat orang tua masih hidup saja ya Bang ya, anaknya misalkan ingin bersahadat menjadi seorang muslim, apakah boleh tidak mendoakan orang tuanya diampuni dosanya? Nggak boleh ya. Yang boleh kita lakukan apa? Supaya Allah memberikan hidayah juga kepada orang tua. Jadi kalau misalkan mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Yang boleh dilakukan itu adalah mendoakan orang tua kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah juga. Nah untuk orang tua yang sudah wafat, demikian ya kita kejarlah dengan pahala yang lain. Ada 3 perkara kok ya Bang ya. Ya, oke. Ini kalau boleh saya cerita sedikit yang bikin saya sebenarnya kemarin-kemarin juga jujur saya dimusuhin sama teman-teman saya, dimusuhin sama teman-teman gereja saya dibilang iblis, saya dibilang apa, karena saat mereka lewat saya selalu di depan masjid nungguin teman saya cuma nungguin teman saya cuma bisa nungguin teman saya sholat. Saya pengen sholat cuma saya nggak bisa. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu harus seperti apa. Dan saya coba, teman saya bilang coba kamu masuk ke TikTok cari yang live, banyak yang syahadat live. Saya pengen gitu, dan alhamdulillah saya nemu tempat di sini gitu loh. Dan saya udah belajar sedikit-sedikit sama teman saya, walaupun teman saya bukan pemuka agama atau ustadz. Saya udah belajar sedikit-sedikit surat-surat sama dia, walaupun saya nggak tahu artinya apa, setidaknya saya bisa melafalkan itu gitu. Karena teman saya pernah bilang walaupun 1 ayat kamu harus bisa sampaikan, katanya seperti itu. Benar. Ya Allah, ya Rabb. Ya, Bang. Tadi seperti ayatnya yang saya sampaikan tadi kepada Bang Stanley. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah apakah mereka dibiarkan saja, kata Allah, mengaku dirinya beriman sedangkan mereka itu belum diuji sama Allah. Nah, yang Abang alami itu adalah sebuah ujian, tapi ujian itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan dari makhluknya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban terhadap makhluk yang terlalu berlebihan kalau makhluknya itu tidak bisa atau tidak kuat menjalaninya. Begitu Bang. Jadi begini Bang, ya kalau misalkan menemukan hal-hal yang seperti itu, jangan berkecil hati. Ya, Abang masih meyakini Yesus. Yesus pada saat menyampaikan, mengajarkan kebenaran bagaimana batu sandungannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW bersyiar tentang Islam, bagaimana batu sandungannya, Masya Allah, luar biasa. Ya, bukan hanya dikata-katain, bahkan dilempar dengan kotoran, diludahi, Masya Allah. Manusia yang begitu dicintai Allah diperlakukan demikian oleh orang-orang kafir. Tapi Rasulullah tetap bersabar selama duniawinya yang dinistakan, selama duniawinya yang dihina. Tapi Rasulullah akan marah semarah-marahnya Rasulullah, sehingga para sahabatnya tidak ada yang berani berdiri tegak di hadapan Rasulullah pada saat akidahnya yang dinistakan. Tapi pada saat duniawinya yang dihina, Rasulullah tetap bersabar. Jadi Umi ingin menyampaikan satu kutipan dari Ali bin Abu Thalib.
Pada saat nanti abang ketemu di jalan atau di perjalanan kehidupan menerima hidayah ini, Bang Stanley Meme, ada kutipan yang begitu indah yang buat Umi ya, buat didengar di telinga Umi dari Ali bin Abu Thalib. Beliau berkata begini, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Jangan banyak mengeluh kepada Allah. Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tetapi katakanlah kepada masalah itu bahwa aku punya Allah yang maha besar. Apapun masalah itu. Ini yang membuat Umi nih ya, mungkin orang melihat Umi ini seperti orang yang tidak punya masalah. Tapi masalah semua orang manusia punya. Tapi itu yang jadi pegangan Umi, Bang. Ada permasalahan apapun, pada saat kita difitnah, pada saat kita direndahkan, pada saat kita di titik nadir, direndahkan orang, obati hati kita dengan katakan, ya jangan katakan kepada Allah, ya Allah aku punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah itu, hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kayak gitu, Bang Nonem. Jadi sebentar ya, supaya lebih ini enak kita bicaranya, Bang Nonem sudah ikhlas menerima Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar? Saya sudah yakin kalau Tuhan itu cuman Allah. Masya Yesus Allah. itu bukan Tuhan. Yesus itu nabi. Yesus itu pembawa berita. Bang Nonem sudah ikhlas menerima bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Silakan Bang Anad. Kita tidak boleh melama-lamakan lagi. Kita tidak boleh menundanya walaupun sedetik pun, karena ini alhamdulillah hari ini bahagia banget kita. Umi, maaf. Bisa on cam nggak, Nonem? Oh ya. Pengikutnya saya cari tempat sedikit, dulu. Baru sedikit ya? Iya, nggak bisa. Oh, ya udah Iya, nggak karena apa-apa. saya baru buka akun TikTok karena teman saya bilang saya kalau mau syahadat di TikTok. Oh iya. Iya, udah nggak apa-apa. Yang penting Nggak apa-apa. ya Ya, Bang, agama apa, Bang? sudah ikhlas. Kristen. Kita Kristen. tanya agar tidak Oke, framing gitu. teman-teman sebentar, tolong jangan dulu banyak ditanya. Kita selamatkan dulu, sadatkan dulu, nanti kita bertanya di belakang biar disegerakan aja dulu. Maaf, cara buka camnya gimana ya? Nggak bisa. Belum bisa, Bang. Belum bisa, Bang. Oh, nggak bisa ya? Harus 1000 pengikut dulu, iya. Nggak apa-apa. Itu Tapi baru gitulah. 8. Nggak apa-apa. Karena di sini sudah alhamdulillah ya, kita serahkan semua sama Allah. Di sini Tolong di follow aja. ada Bang Kama sebagai sesepuh kita, ada Ustadz Anan. Silakan mau siapapun, mau Bang Kama atau Bang Anan, untuk membimbing beliau ini. Bang Kama, gimana Bang Kama? Nanti Iya. Bang Anan aja Iya. tuh. Ya, Bang siapa tadi sebelahnya. namanya? Julian. Sebentar Bang Anan sebentar. Jadi teman-teman siapapun yang membimbing saudara kita syahadat, insya Allah 216 orang ditambah kita yang di atas semua, insya Allah ada bagian pahalanya kita ya. Jadi ikhlaskan. Silakan Bang Anan ya. Ya, Bang Julian ya? Julian. Iya, Bang Julian, apakah ada paksaan untuk memeluk agama Islam? Nggak ada. Enggak. Murni dari hati. Murni dari hati. Alhamdulillah. Bang, ikuti saya ya, Bang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. adalah putusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi Ghairil maghdubi Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu lakal mahmud. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu Allah ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullahu lak rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa zawjatina wa zurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahli shadaqah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syiwadir. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sah ya Bang ya. Selamat datang Ya, selamat datang saudaraku Bang Julian. Kita udah bersaudara sekarang Bang Juliannya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, nanti sering-sering ke Komal ini kalau ingin yang ditanya-tanyakan. Jadi silakan di-follow Bang Singa Allah, Umi Mican. Ya, di-follow semua yang ada di sini. Bang Anam, Jadi, Bang Anam. jadi nanti kalau ada apa-apa yang akan ditanyakan silakan ya ke sini lagi. Iya. Atau perlu bimbingan nanti dibimbing Kak, diarahkan kemana. Tolong ya, tolong Silakan. teman-teman yang ada di sini, teman-teman API, tolong hubungi admin atau pengurus API ada yang bersyahadat hari ini dan mohon diurus Itu untuk nanti langsung aja, itu nanti aja Iya, Bang, itu Bang Ana Iya. nanti aja itu. Itu kan, Itu nanti aja. Oh, iya. Oke aja. Untuk Mungkin yang perlu mohon kita maaf, tanyakan sekarang ini aku non-name kemarin ini udah sudah disunat ngobrol. belum? ya. Aku sudah Sebentar, ngobrol iya. sama temenku dan dia bilang kalau untuk pengurusan KTP dan lain sebagainya nanti dibantu sama dia katanya. Oh, alhamdulillah. Oh, iya, Sudah masuk alhamdulillah. Islam. Bang siapa tadi Julian? Ya. Namanya mau diganti? Enggak apa-apa. Enggak. Oh, ya udah. Pakai nama ini aja Atau karena kita apa namanya untuk ditambahin belakangnya. ditambahin aja untuk apa namanya, nggak perlu nanti di KTP diganti juga nggak apa-apa, cuman kita ada identitas nanti supaya orang tidak salah Julian apa gitu. Nah kayak ini kan Bang Stanley juga alhamdulillah Bang Julian baru tadi bersahadat ditambah Stanley Ar-Rahman iya. ya kan. Mungkin ditambahin namanya depannya Muhammad aja, Muhammad Julian. Enggak, aku Atau nggak bisa Julian nama Ar-Rahim Muhammad, juga terlalu bagus berat. itu. Aku Karena bukan mengucapkan nama aku bukan waktunya. namanya terlalu berat Abang, kalau Muhammad. abang. Iya. Bentar saya tahu. kasih bicara Dosaku- dulu Bang Anan. Iya, Bang iya, Anan, iya, terus. iya, iya. Kalau ada nama Rasulullah, dosaku terlalu banyak, aku nggak bisa Enggak, pakai Bang. nama Nggak Rasulullah. ada, Enggak, dihapus, udah dihapus, dihapus. nggak ada dosa. Enggak. Dihapus, Bang. Nama itu adalah doa, Bang. Mudah-mudahan dengan Abang masuk Islam, mualaf, dan ditambah nama depan Abang itu Muhammad, mudah-mudahan kepribadian sehari-hari Abang itu seperti Nabi Muhammad. Begitu, Bang. Amin, 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 amin. Ya, Bang ya. Iya. Abang disunat, udah disunat apa belum, Bang? Sudah.
Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah disunat, Pak. Maaf, mau tanya, Julian usianya berapa? Kalau sekarang saya sudah 30. Udah nikah? Belum, rencananya dalam waktu dekat ini. Allah. Calon istrinya dari Muslim juga ya? Iya, dari Muslim juga, makanya saya pengen langsung Alhamdulillah. masuk Islam. Ya jadi bukan karena ingin nikah kan, bukan kan? Enggak, tapi memang Dari hati calon ya? istri, ya calon istri bilang aku nggak mau nikah kalau misalkan lain agama. Plus dia selalu ingetin kalau misalkan Jumat suruh ke masjid, liatin cara orang sholat, selalu ngomong kayak gitu. Masya Allah. Allahu Ya, Akbar. untuk sholat Bang, Abang cukup jadi makmum saja kalau belum bisa bacaan, ya. Iya. Eh, Al-Fatihah aku hafal tapi nggak semuanya sih, nggak. oh iya, bisa. boleh dibaca, Gampang belajar. dibaca Latinnya, nggak apa-apa. Iya. Lagi kalau di masjid kita ikutin imam Ya, jadi, yang baca Al-Fatihah, kita cuma mengikuti aja, diam aja gitu. Jangan lupa, jangan lupa. Jadi gini, Pak. sebentar. Hal yang pertama yang harus Bang Julian lakukan sekarang, setelah ini Bang Julian mandi dulu ya, mandi besar dulu. Pakai niatnya pakai bahasa Indonesia saja seperti halnya mandi biasa, tapi ada apa tata caranya, yaitu ya niatnya pakai bahasa Indonesia saja. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas kekafiran saya, atau apa namanya, hadas itu apa sih, dosa Hadas kekafiran besar. saya kayak gitu ya. Hadas besar saya pada saat kekafiran saya fardu karena Allah, wajib karena Allah, seperti itu. Iya, itu, Nah, nanti Iya. nanti caranya silakan dijelaskan sama bapak-bapak, karena bapak-bapak yang doyan junub gitu loh. Ya, jadi Abang ini nanti kalau kagak sekarang nih waktu yang bagus untuk mandi. Nah, nanti ketika mandi itu, ketika mau basuh kepala Abang ini langsung baca niat. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar seluruh tubuhku karena Allah Ta'ala. Tapi Abang bacanya di dalam hati aja, nggak apa-apa. Iya. Iya, di kamar mandi jangan menyebut nama Allah. Iya. Karena Bang Anan, iya. kasih tahu dulu awalnya kayak gimana, jangan langsung ke kepala aja dulu. Awalnya kayak gimana dulu? Ya, setelah Abang ambil gayung nih, siram kepala, itu Abang itu baru niat. belum tajuk. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar seluruh tubuhku karena Allah Ta'ala. Gitu. Langsung Terus bersihin, diguyur, dibersihin. Pokoknya dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang kelewat. Dari kuping, terus lari ke kanan dulu, terus ke tangan kiri, dah langsung semuanya. Yang penting itu semuanya kena air. Iya. Iya. Iya, itu aja kok. Dulu Bang Anan, gini loh, kayak orang kalau ini gini. Jadi pertama cuci dulu tangan kita ya, cuci bersih. Oh iya, kalau wudu kemudian itu mohon maaf, mohon maaf, setelah cuci tangan dibersihkan dulu di bagian sononya. Setelah itu baru cuci basuh kepala. Setelah basuh kepala baru seperti orang berwudu. Setelah selesai itu baru semua dibasuh. Iya, Prosesnya gitu loh. Iya, kalau wudu itu cuma sunnah, cuman dia kan belum. Kalau udah ngerti nggak apa-apa wudu. Cuman itu sunnah, nggak diwajibkan kok. Sunnah doang itu sunnah. Kalau udah dulu nggak sunnah. Wudu aku udah lihat temen aku sih, kalau pas sholat Jumat tuh aku lihat orang-orang wudu itu ya, tangan apa-apa. dulu, habis itu muka, habis itu kumur dulu atau muka dulu ya, aku lupa. Kumur dulu. Kumur. Ya bukan dibikin bingung, emang aturannya kayak begitu. Dilihat aja di Google kalau ini. Iya, nanti aku Google aja. Ini aja Bang, dibuka bagaimana cara mandi besar yang mualaf gitu aja. Bukan dibikin bingung, memang aturannya kayak begitu Abang. Iya. Iya. Langsung aja nanti habis ini mandi, nanti sholat Bukan subuh punya Umi pertama. yang noise. Sholat subuh pertama. Apa mau di sini dulu aja, Bang? Kalau boleh nggak, kalau misalnya aku kan masih belum terlalu belum terlalu hafal baca-bacaannya ya. Kalau sambil sholat sambil saya ngelihat tata caranya boleh nggak ya? Untuk belajar Makanya nggak apa? Untuk belajar sendiri nggak apa-apa. Belajar nggak apa-apa.
Makanya mending makmum dulu. Kalau kita sholat sambil lihat tata caranya itu kita nggak akan khusyuk. Boleh sih, Berarti boleh, aku tapi udah boleh ke masjid ya Umi sekarang. boleh. Mandi Makanya dulu. gini bang, makanya gini dengerin dulu. Sebaiknya ke masjid. Ya, dengerin dulu gini bang. Nanti kalau mau belajar baca itu di luar kita sholat, ya. Apalagi laki-laki diwajibkan sholat itu di masjid berjamaah. Jadi informasinya tolong teman-teman yang benar dulu karena dia adalah mu'alaf. Jadi kasih informasi yang benar. Jadi pertama apa? Nanti sholat subuh. Sudah mandi besar, sholat subuh berjamaah aja dulu. Dengarkan aja apa yang dibacakan oleh imam. Jadi jangan sambil lihat buku. Nanti kalau sholat sendiri sambil lihat buku, nggak bakalan khusyuk sholatnya. Nah nanti lihat buku di luar sholat subuh baru lihat buku. Oh gini loh caranya. Iya. Ya, kalau lebih mudah itu abang itu jadi makmum. Al-Quran ini ditulisnya itu kan. Mesias itu, Yesus itu memang disebut, dia nggak mengaku sebagai Tuhan. Ngapain dia? Misi dia datang ke dunia. Al-Quran justru disitulah karya termahal itu ditiadakan oleh Al-Quran. Ini adalah satu-satu Mending